warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Utama Aisyah Fitri, NPM 19010044. Prodi Biologi akan melakukan percobaan tentang osmosis pada kentang, kemudian imbibisi pada biji kering. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya seperti penggaris, sendok, gelas. Bahannya kentang yang sudah saya potong menjadi 3 cm, kemudian garam, dan juga air mineral sebanyak 200 ml. Sebelum melakukan percobaan pada kentang, saya akan melarutkan garam terlebih dahulu. Saya akan memasukkan 2 sendok garam pada gelas yang kedua. Kemudian aduk hingga rata atau aduk hingga garam tersebut larut dalam air. Lalu kita ambil kentang yang sudah dipotong-potong. Sebelum itu, kita akan amati ukuran kentang dulu. Kentang pertama ukurannya 3 cm dan kentang kedua ukurannya juga 3 cm. Sebelum kita memasukkan ke dalam larutan air gelas, pertama dan kedua, kentang ini memiliki tekstur keras. Keduanya keras. Kemudian kita masukkan kentang pertama ke dalam gelas pertama, kentang kedua ke dalam gelas kedua yang berisi larutan garam. Kita tunggu hasilnya selama 1 sampai 1,5 jam. Lalu kita amati bagaimana apakah yang terjadi pada percobaan pada kentang ini. Yang pertama kita lihat pada gelas yang berisi larutan garam. Pertama kita ukur dulu panjang kentang. Panjang kentang berkurang dari 3 cm. Kemudian lebarnya juga berkurang, tingginya juga berkurang, dan juga postur dari kentang itu menjadi elastis. Kemudian kita lihat pada gelas yang tidak berisi apapun atau gelas air mineral murni. Kentang berukuran tetap 3 cm, panjangnya tetap 1 cm, tinggi juga 1 cm. Kentang tetap keras. Kesimpulan dari percobaan pertama yaitu kentang. Jadi, percobaan yang pertama kita lakukan tadi adalah percobaan osmosis, yaitu perpindahan air melalui selaput sel yang bersifat semi-permeabel. Selaput semi-permeabel adalah selaput sel yang hanya dapat ditembus oleh molekul-molekul air. Sel-sel pada makhluk hidup dan juga kentang yang kita praktekkan tadi bersifat semi-permeabel, di mana larutan garam itu lebih pekat daripada cairan yang dalam sel atau bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam di dalam air garam jadi menyusut lebih lunak atau elastis, karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya. Sel-sel mengalami rekranasi, sedangkan air tawar atau air mineral lebih encer dari air garam yang bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari luar masuk ke dalam sel tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan tentang imbibisi. Pada percobaan imbibisi, saya menggunakan biji kering yaitu kacang hijau. Saya sudah menyediakan alat dan bahannya seperti kacang hijau, air, dan juga timbangan digital. Sebelum itu, saya akan menimbang berat kacang hijau sebelum direndam selama 24 jam ke depan. Sebelum menimbang kembali kacang hijau, keringkan kacang hijau dengan tisu.
Hasil dari perendaman kacang hijau selama 24 jam ialah volume kacang hijau bertambah dari 0,011 gram menjadi 0,045 gram. Terbukti bahwa berkurangnya volume air karena masuk ke dalam biji yang disebut imbibisi yang mengakibatkan biji kacang hijau mengelupas. Imbibisi adalah penyerapan air oleh benda-benda padat atau agak padat karena benda tersebut mempunyai zat-zat yang menyusun dari bahan yang berupa kulit, contohnya pada kacang hijau.